Selamat bergabung dalam Echo with IMS. Video ini adalah bagian kedua dari serial Comprehensive Transthoracic Echocardiography yang berjudul TEE Protocol Parasternal Views. Pada bagian ini akan dibahas tentang standar protokol dari parasternal views, mencakup dua dimensi image, M-mode, kemudian pengukuran-pengukuran, dan terakhir adalah orientasi dari parasternal long axis dengan parasternal short axis. Dan topik ini mengacu kepada guideline dari Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiography Examination in Adult dari American Society Echo. Sedikit mengulang dari bagian ke-1, yaitu protokol pemeriksaan ekokardiografi yang terdiri dari 4 windows. Pada kesempatan ini kita hanya berbicara mengenai pemeriksaan dari parasternal windows, yaitu long axis view dan short axis view. Parasternal long axis adalah gambar yang pertama kita periksa pada pemeriksaan transthoracic echocardiography. Kita letakkan probe di selaiga 3 atau 4 sebelah kiri, kemudian dengan marker di bahu kanan pasien, dan kita bisa melihat struktur yang terlihat pada gambar ini. Dan sebisa-bisanya kita buat long axis view ini, aksis ventrikel kiri tegak lurus dengan ultrasound beam kalau memungkinkan, dengan cara melakukan angulasi. Biasanya apex tidak terlihat. Kalau apex terlihat, artinya kita foreshorten atau tidak betul-betul yang kita lihat ini adalah apex. Bagaimana caranya menghindari kesalahan tersebut? Kita lakukan manuver rotasi dari probe. Nah, pada kondisi ini, biasanya kita melakukan pengukuran linear dari dua dimensi. Kita bisa melihat dimensi left ventricle, bagaimana kontraktilitas ventricle, segmental wall motion, katup aorta, katup mitral, kemudian ada LVOT di sini, dan aorta ascending, aorta descending biasanya kelihatan di sini, dan perikardium. Pada parasternal long axis kita melakukan pemeriksaan dua dimensi, terutama untuk mengukur dimensi left ventricle pada saat diastolik dan pada saat sistolik. Jangan lupa selalu ada ECG. Pada saat end diastolik, yaitu pada puncak air wave, kita mengukur jarak antara septum dengan dinding posterior left ventricle, di mana disebut diameter diastolik, persis sebelum ujung mitral valve. Dan musculus papillaris tidak boleh terlihat. Dan yang kita ukur adalah bagian compacted dari left ventricle. Jadi ini adalah yang non-compacted, yang ini adalah compacted. Kita tidak ukur itu sebagai batas posterior dari left ventricle. Dan kita juga ukur dari septum. Jangan lupa kita harus membedakan bahwa ini mungkin moderator band dari right ventricle yang tidak kita ikut sertakan sebagai ketebalan septum. Pada left ventricle end systolic dimension, kita mengukur size atau ukuran terkecil dari left ventricle. Kemudian kita melakukan pengukuran LVOT diameter atau annulus diameter dengan cara di zoom, jangan lupa di zoom, dan kita tempatkan gambar yang akan kita ukur di tengah-tengah gambaran. Kemudian diukur pada saat maksimum opening atau pembukaan maksimum dari katup aorta, tentu saja ini adalah fase sistolik. Dan pada pengukuran annulus diameter, kita mengukur insertion point dari cuspid aorta, sedangkan untuk LVOT diameter kita lebih proksimalkan lagi 3-10 mili dari annulus tersebut. Dan yang kita ukur adalah inner edge to inner edge. Dan pengukuran dua dimensi dari parasternal long axis ini harus dilakukan untuk pengukuran linear dari left ventricle. Dan kita tidak boleh melakukan pengukuran dua dimensi ini untuk mengukur left ventricle volume dan left ventricle ejection fraction. Kita juga bisa melakukan pengukuran M-mode dari parasternal long axis, yaitu yang pertama setinggi aortic valve dan left atrium.
atau setinggi katup mitral dan setinggi left ventricle. Kita bisa lihat di sini adalah right ventricle, aortic valve yang terbuka dan tertutup sesuai dengan cardiac cycle, kemudian left atrium, dan di sini juga katup mitral terbuka pada saat diastolik dan tertutup pada saat sistolik. Kita lihat pergerakan buka tutup dari katup mitral yang sesuai dengan fase-fase pada diastolik, dan kemudian kita lihat potongan setinggi left ventricle, kita lihat gerakan dari septum dan posterior wall atau infralateral wall. Pengukuran M-mode tidak direkomendasikan untuk kuantifikasi. Jadi kita hanya menggunakan gambaran emot ini untuk mengevaluasi gerakan katup. Misalnya ada systolic anterior motion pada katup mitral, atau ada mid systolic closure pada aortic valve, atau bibam pada katup mitral, kemudian left ventricle wall pattern, misalnya ada paradoxical motion dari septum ventricle dan LA dimension, ini masih bisa kita ukur. Ini akan dibicarakan lebih lanjut pada video yang lain. Dari parasternal long axis, kita bisa melakukan manuver yaitu tilting ke arah superior atau tilting ke arah inferior. Bila kita melakukan tilting ke arah inferior, maka kita akan melihat dari parasternal long axis yang biasa, kemudian kita akan melihat right ventricle inflow view dengan katup tricuspid, right atrium, dan right ventricle. Bila kemudian kita melakukan superior tilting, kita akan bisa melihat main pulmonary artery dengan katup pulmonalnya dan RVOT. Pada short axis view, kita juga bisa melakukan manuver berupa tilting sehingga kita dapat mengevaluasi beberapa level dari short axis, yaitu setinggi arteri besar, setinggi katup mitral, setinggi musculus papillaris, dan setinggi apex dari left ventricle. Perhatikan, bila pada posisi apex, kita tidak akan bisa melihat musculus papillaris. Pemeriksaan ini bisa digunakan untuk menilai berapa jumlah kuspit dari katup aorta, bagaimana morfologi katup-katup. Di sini keempat katup bisa dilihat, aorta, trikuspid, pulmonal, mitral, kemudian RVOT size, bagaimana kontraktilitas dan abnormalitas septum. Ini adalah orientasi dari parasternal long axis dengan parasternal short axis. Maksudnya adalah kita ingin melihat bahwa untuk mengukur diameter left ventricle, ingat bahwa tidak boleh ada musculus papillaris. Kenapa? Karena kita bisa lihat, bila kita tidak memotong musculus papillaris, maka kita akan mendapatkan true diameter dari left ventricle. Sedangkan bila kita terpotong musculus papillaris, kita bisa saja memotong dari short axis, kita lihat mungkin terpotong posteromedial papillary muscle, atau dari sebelah yang satunya lagi adalah kita terpotong anterolateral papillary muscle. Sebenarnya kedua view ini baik untuk menilai subvalvar aparatus dari katup mitral. Tetapi untuk mengukur diameter left ventricle yang betul, yang tepat adalah kita tidak boleh terlihat musculus papillaris, artinya kita betul-betul memotong di diameter terbesar. Sekali lagi ingat bahwa penting untuk mengetahui lokasi dan anatomi dari jantung, kemudian kita perlu melatih untuk melakukan scanning, dan kembali membaca guideline untuk pengertian yang lebih lanjut, dan silakan melanjutkan ke bagian ketiga untuk topik selanjutnya. Happy scanning!